Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh. Pada kesempatan yang penuh barokah ini, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Sehingga masih Allah berikan kesempatan dan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid tercinta kita, Masjid Jami Al-Muharram ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita, setiap harokah kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selaku umatnya yang lemah, yang dhaif ini, yang mengharapkan syafaatul uzma'nya kelak di yaumil qiyamah nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap sesuatu kejadian atau peristiwa di dunia ini semuanya memiliki sir, rahasia-rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa terkecuali ada satu rahasia betapa dahsyatnya yang tersimpan dalam kandungan surah Ad-Duha. Dalam kitab Asy-Syifa Al-Fasluh Al-Khamis, dalam fi qasamihi ta'ala jadduhu lahu liyuhaqqiqa makanatahu indah, dalam turunnya surah Ad-Duha ini, kalau kita mengetahui makna dan kandungan surah Ad-Duha, rahasia surah Ad-Duha ini dahsyat sekali Bapak Ibu sekalian. Karena sesungguhnya surah Ad-Duha ini diturunkan ini ayat atau surah yang penuh dengan optimisme kehidupan, semangat dalam kehidupan. Karena diawali di situ adalah sumpahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Ad-Duha ini turun ketika Nabi Muhammad mengalami masa fatrah. Selama 6 bulan berturut-turut itu tidak turun wahyu Bapak Ibu sekalian. Sehingga dalam satu riwayat kana tarkun nabi qiyamul lail liudri nazalubih. Dan diriwayatkan sampai-sampai tidak turun wahyu itu Nabi meninggalkan qiyamul lail. Dan ada seorang perempuan yang mengatakan, wah Muhammad udah ditinggalin sama Tuhannya. Tuhannya Muhammad udah pergi. Disinilah menjadi jawaban dan menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala benar dan sangat membela Nabi Muhammad. Maka yang sedang ramai terjadi ini kemarin-kemarin banyak daripada teman-teman kita yang memperjuangkan dimanapun bahwa ketika baginda Rasulullah SAW dihina maka diperjuangkan luar biasa. Allah pun di sini membela kok Pak. Makanya wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dalam sumpah Allah yang pertama di sini dikatakan qala al-qadi al-imam Abu Fadil rahimahullah tadammanat hadhihi surah min karamatillahi ta'ala wa tanwihahu bihi wa ta'dimatu yahu sittatu wujuh. Kata Allah, bagaimana
penghormatan, pengagungan Allah kepada kekasihnya ini sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Sehingga al-awwalu al-qasamu lahu amma akhbarahu bihi min halihi biqaulihi ta'ala wadduha wal-laili idza saja. Wadduha, sumpah demi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wadduha. Ay wa rabbid duha, demi Tuhannya waktu duha. Jadi Rasulullah diolok-olok oleh kaum musyrikin, oleh kaum kafir saat itu, lalu turunlah ayat ini. Maka sebagian daripada kita ketika khataman Quran, khatmil Quran, ketika sudah sampai surah Ad-Duha kan diawali dengan Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillah ilham. Itu Nabi Muhammad ketika turun surat Ad-Duha ini kaget. Saking senangnya mengucapkan Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillah ilham. Makanya ketika kita khataman Quran biasanya ketika sudah sampai surah Ad-Duha, ittiba Nabi, sampai akhir kita baca Allahu Akbar setiap diawali surah Ad-Duha dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sumpah di sini bagaimana begitu besar cintanya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan untuk memposisikan kedudukan Nabi ini di sisi Allah. Maka Allah tetap dengan sebuah sumpah yang luar biasa ini. Nah, disinilah luar biasanya Bapak. Ay wa rabbid duha wa hadha min a'dhami darajatil mubarrah. Derajat yang diberikan kepada Nabi Muhammad ini luar biasa. Karena apa? Derajat tentang kebajikan Rasulullah sangat dibela. Rasulullah itu diberikan hak-hak prerogatif oleh Allah kelak. Sampai nanti dalam akhir ayat surah Ad-Duha ini, dalam satu keterangannya, Nabi Muhammad itu tidak rela kalau ada satu saja umatnya itu yang masuk neraka, Bapak. Tidak rela. Sedikit keluar dari konteks. Ketika kita mengetahui riwayat atau cerita dalam kisah Isra wal Mi'rajnya Nabi diriwayatkan ketika Isra wal Mi'raj itu mengimami para nabi-nabi terdahulu di Masjidil Aqsa. Ketika hendak melanjutkan perjalanan, Nabi Muhammad merasakan dahaga, merasakan haus, sehingga malaikat Jibril datang itu membawa 2 minuman pilihan. Yang pertama yaitu khamr dan susu. Lalu dipersilahkan Nabi Muhammad memilih, silahkan Muhammad engkau mau milih yang mana? Nabi Muhammad milih susu. Dalam lambang kehidupan, susu itu diartikan sebuah kesucian, kebaikan, dan khamr itu adalah suatu keburukan, Bapak. Ternyata ketika Nabi Muhammad memilih susu, apa jawaban malaikat Jibril? Sungguh engkau telah memilih suatu kebenaran ya Muhammad. Yang menjadi pertanyaan seperti ini Bapak. Kenapa malaikat Jibril kok bawanya 2 jenis minuman, khamr dan susu? Enggak bawa khamr saja atau susu saja? Ternyata di situ mengandung hikmah bahwasanya dalam kehidupan ini pasti umat Rasulullah, pasti kita sebagai hamba Allah akan disuguhkan pada 2 pilihan. Pasti. Kita mau milih jalan mana, pasti ada pilihan dalam kehidupan ini. Tidak mungkin. Kita mau memilih jalan yang baik, alhamdulillah. Mau memilih jalan yang tidak baik, silakan.
Tapi dalam surah Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semua yang kita lakukan, kita kerjakan itu akan memiliki konsekuensinya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika tangan dihisap, semuanya diam anggota badan. Ketika tangan ditanya, anggota badan yang lain diam. Ketika mata ditanya, anggota badan yang lain diam. Disitulah ternyata dalam kehidupan ini pasti kita dipilihkan, dihadapkan dalam beberapa pilihan. Silahkan mau milih jalan yang mana, silahkan mau milih jalan yang bagaimana. Yang jelas semua sesuatu yang kita lakukan itu pasti ada pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah. Dalam lanjutannya as-sani bayanu makanati indahu wa khutwati ridaihi biqaulihi ta'ala ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dahsyat ini, Pak. Sampai Allah mengatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jangan khawatir wahai Muhammad, aku tidak akan meninggalkanmu. Aku tidak akan meninggalkanmu. Di sini menggunakan dhamir mukhatab. Ka itu kalau kita artikan itu bahasa intim, Pak. Kedekatan yang sangat luar biasa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan di situ digambarkan artinya Allah tidak akan meninggalkan Nabi Muhammad, pun juga Allah tidak akan meninggalkan kita sebagai hambanya. Allah tidak pernah meninggalkan kita, Pak. Tidak pernah meninggalkan kita. Hanya saja kita yang sering meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pilihan tadi ketika orang memilih khamr, maka dia akan, ketika orang minum khamr kan akan mabuk. Orang mabuk itu akan lalai. Lah jangankan dalam keadaan mabuk, dalam keadaan sadar saja kita sering lalai terhadap kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, apalagi dalam keadaan mabuk. Nah disinilah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Qala ay ma tarakka wa ma abghadha wa qila ma halaka ba'dahu astafak. Jadi pembelaan Allah kepada Nabi Muhammad ketika dihinakan, dicaci oleh para musyrikin, oleh kafir pada saat itu, dijawab di sini semua, enggak. Saya tidak pernah meninggalkan engkau wahai Muhammad. Wa ma qala, dan Allah tidak pernah melupakan kita. Ya. Jadi ketika kita sedang tidak semangat ibadah itu kira-kira kita yang lupa atau kita yang dilupakan oleh Allah. Saya rasa itu kita sendiri yang lalai, kita lupa. Padahal Allah tidak pernah lupa kepada kita, tidak pernah meninggalkan kita. As-salisu qauluhu ta'ala wal akhiratu khairul laka minal ula. Ini di sini kata Ibnu Ishaq, ay malaka fi marji'ika indallahi a'zamu mimma a'taka min karamati dunya. Artinya dalam wal akhiratu khairul laka minal ula, kembalinya diri kita kepada Allah itu lebih mulia dibanding daripada dunia dan seisinya, Pak. Jadi ketika kita mau arrujuk, kembali kepada Allah. Nah ini kembali kepada Allah ini ai makna ar-ruh, an-nur, al-qalam, al-aql. Itu bihukukil Muhammadiyah. Maka secara garis besar, ketika kita kembali kepada Allah, kita juga harus kembali kepada Nabi Muhammad. Karena ini dua dimensi yang tidak bisa dipisahkan. Maka ada syahadat tauhid, ada syahadat rasul. Dan ketika kita tarik, Pak, kita ini mempunyai dua garis nasab. Kalau secara biologis nasab kita
nasab biologis kita kan kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Tapi ketika berbicara nasab ruh kita, batiniah kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pembelaan Allah terhadap Nabi Muhammad pun ini juga akan dibuktikan kelak kepada umat-umatnya Nabi Muhammad. Lalu bagaimana sampai sedemikian dahsyatnya kita diberikan ibrah, diberikan tanbih yang luar biasa ini? Cinta kita kepada Nabi Muhammad bagaimana? Allah aja seperti ini cintanya, Pak. Saya dalam akhir ayat ini kan gini, Nabi Muhammad itu kan tidak rela satu umatnya saja nanti yang masuk neraka. Kira-kira saya pernah tanya Pak sama jamaah gini, ini kalau kita masuk neraka Pak, tapi kemungkinan besar sih mungkin kita transit ya Pak ya. Kita transit nggak kira-kira Pak ke neraka Pak? Kita semua ini nggak luput dari kesalahan kok, nggak luput dari dosa kok. Tapi kalau dalam kitab Minahus Saniyah itu seseorang mau mengakui kesalahannya, mau mengakui seluruh perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, an-nihayah, dari awal hingga akhir, Allah terima kok pertaubatannya. Nah di sini saya ngangen-ngangennya seperti ini Pak. Mbok yoho kalau masuk neraka digambarkan dalam Al-Quran itu kan sehina-hinanya seorang hamba itu ketika dijerumuskan dalam neraka. Ini kalau yang masuk neraka orang biasa misalkan, masuk neraka orang biasa nggak ada yang kenal mungkin maafi muskilah ya Pak. Ini yang masuk neraka ini yang biasa ngisi kajian misalkan. Biasa ngisi kajian, biasa ngimamin, biasa pidato, biasa ceramah di mana-mana. Bapak nih, kita nih lagi digiring ke neraka, Pak. Lagi digiring ke neraka, tiba-tiba di pojokan di situ ada kiainya jasatnya. Loh, Pak Ustadz di neraka juga toh. Loh, Pak Ustadz di sini juga toh. Tak kira Pak Ustadz udkhulul jannah bighairi hisab, masuk ke surga. Saya malah pengen ngelihat linguk-linguk di atas Pak Ustadz biar narik kita loh, malah Pak Ustadz juga reonina nama kita di sini. Ini kita nggak ada yang tahu Pak seperti ini. Tiba-tiba kita masuk neraka, ada yang orang kayak gini, kayak kita main ke mall Pak. Kita main jalan-jalan ke mall, kalau ketemu tetangga, ketemu orang, kira-kira seneng nggak Pak? Loh itu teman saya. Ini masuk neraka, loh di sini juga dong Pak Haji. Maka walal akhiratu khairul laka minal ula, kembalinya dirimu kepada Allah itu lebih mulia ketimbang dunia dan seisinya. Maka ketika kita masih diberikan kebaikan oleh Allah, mampu melakukan ibadah, ini tandanya Allah cinta Pak. Cinta. Maka sangat salah sekali kalau ada orang yang mengatakan belum dapat hidayah Pak, biar nanti hidayah datang. Loh, hidayah itu harus dijemput kok. Kalau hidayah nggak dijemput, nungguin, kayak sama seperti rizki kan Pak. Ya belum rizkinya saja saya. Ya bagaimana mau dapat rizki, mau tidak ada harokah, tidak ada usahanya. Dan disinilah seorang hamba itu harusnya aima idharatul laka min syafa'ah wal maqam mahmudah khairul laka mimma ataituka fid dunya. Nabi Muhammad itu diberikan hak prerogatif oleh Allah dengan maqam mahmudah. Khairul laka min ataituka fid dunya. Ada istilah seperti ini Bapak. Episode selanjutnya ini yang tujuan kita di dunia ini adalah akhirat.
Maka ada istilah yang perlu ini kita ingat betul, perlu kita tanamkan betul. Dunia ini adalah gerbangnya akhirat. Dunia ini adalah gerbangnya akhirat, dan akhirat itu adalah gerbangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan kita melakukan seluruh amaliyah, seluruh apapun aktivitas di dunia ini apa sih? Ila min liqa rabbih, untuk berjumpa Allah kita nanti. Maka kenikmatan yang paling dahsyat tidak hanya nanti dimasukkan ke dalam surga saja, tapi kita dapat bertemu kepada Rabb kita, kepada Tuhan kita. Contohnya kan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Saya bertamu ke tempat Pak Haji. Saya dipersilakan masuk. Duduk, dikasih suguhan, wes pokoknya kalau bahasa Jawanya dipinarak, bener-bener nganti estu. Silahkan. Tapi kebetulan belum bisa ditemui oleh Pak Haji. Disuruh masuk saja sudah senang. Tapi kan ada sedikit ganjelan, Pak Hajinya tidak nemui. Lah sama ketika nanti kita masuk surga itu, kita sudah senang Pak masuk surga itu, nikmat yang luar biasa. Tapi nikmat lagi yang paling besar adalah nanti ketika kita mampu atau diberikan suatu keberkahan, suatu fadl, yaitu kita bertemu oleh Allah kita, Rabb kita yang selama ini kita sujud, yang selama ini kita sembah, kita diberikan suatu anugerah bertemu pada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rabi qauluhu ta'ala wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Niscaya akan aku berikan seluruh kepadamu Muhammad. Lah ini Nabi Muhammad diberikan hak prerogatif banyak sekali Pak pada umatnya. Maka ada yang bertanya, kok ketika Nabi Muhammad wafat, Nabi Muhammad tidak baca syahadat, tidak baca Allah, tapi yang diingat adalah ummati. Itu saking begitu dahsyatnya Nabi Muhammad cintanya kepada kita, memperjuangkan kita. Kalau Nabi Muhammad cinta kepada para sahabat, wajar Pak. Karena Nabi Muhammad bertemu dengan para sahabat. Tapi ini Nabi Muhammad cinta kepada umat-umatnya yang belum ditemuinya. Dan diperjuangkannya. Dan dimohonkan doanya sampai Nabi Muhammad mengatakan, timpahkan seluruh rasa sakit ini kepadaku, agar umatku tidak merasakan sakit yang demikian rupa. Luar biasa. Bapak Ibu yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, wa hadhi ayatun jami'atul liwujuhil karamah wa nu'i as-sa'adah wa satatil in'ami fid darain wa ziyadah. Jadi tujuannya kita ini melakukan apapun semuanya untuk as-sa'adah, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bahagia di dunia juga harus bahagia di akhirat. Kita bawa kebahagiaan kita, rasa senang kita dalam beribadah kepada Allah, agar menjadi apa? Az-ziyadah, bertambahnya terus kesenangan kita dalam beribadah. Maka kata Ibnu Ishaq, yurdihi bifulji fid dunya wassawabi fil akhirah. Ketika puncak dari seseorang itu dicintai dan mencintai Allah, Allah ridho terhadap hamba itu, dan hamba itu juga ridho terhadap Allah. Makanya kita kan sering mengucapkan, ilahi anta maksudi ridho kamatlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ya Allah, mudah-mudahan engkau ridho atas segala apa yang hamba lakukan. Maka ini hadza min fadli rabbil alamin, Pak. Kita bisa melakukan sholat berjamaah, ta'lim wa ta'allum bareng-bareng. Ini bukan tidak mungkin, semua atas anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan anugerah yang Allah berikan kepada setiap hamba, bagi hamba yang cerdas,
harusnya digunakan anugerah itu untuk kebaikan-kebaikan, yang mana anugerah yang Allah berikan itu dapat membawa hamba itu menuju jalan keberuntungan, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Maka ini surah Ad-Duha ini dahsyat sekali, Pak. Maka waktu duha itu kapan sih? Waktu duha itu kira-kiranya ya matahari itu naik antara 2 meter itu waktu duha. Jadi, maka sebisa mungkin dalam menjalankan waktu duha ini, ketika mau berangkat kerja, sholat duha itu dikerjakan itu untuk wasilah kebaikan untuk kita semua. Sampai diriwayatkan an ba'di alin nabi, dari keluarganya Nabi mengatakan annahu qala laisa ayatun fil Qur'an arja minha wa la yarda Rasulullah ayyadkhala ahadun min ummatina. Tidak ada laisa ayatun fil Qur'an. Tidak ada di dalam ayat Al-Qur'an yang keutamaannya ini, dahsyatnya ini seperti surah Ad-Duha ini. Maka surah Ad-Duha ini adalah, di awal saya katakan, adalah harapan-harapan yang penuh dengan optimisme, yang penuh dengan sukacita seorang hamba kepada Robnya. Mudah-mudahan ini menjadi semangat kita, spirit kita, bahwa Allah memberikan kenikmatan yang tak terhingga, sehingga setiap nikmat yang kita dapatkan dari Allah ini menjadi anugerah kebaikan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan apa-apa yang menjadi azam keinginan kita Allah ijabahkan dan Allah mudahkan dan Allah segerakan.